Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu lagi di mata kuliah aplikasi MSTR. Dari yang teman-teman sudah kumpulkan itu baru 3 kelompok, dua kelompok ke Budela, 3 kelompok ke saya. Berarti yang saya terima baru 3 kelompok ya. Untuk yang bagian saya sisa 2 kelompok lagi sampai sekarang belum mengumpulkan. Tidak ada kabar juga sama saya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai cara menulis jurnal tipe review artikel. Oke, ada beberapa tipe jurnal yang akan saya bahas kali ini adalah tipe review artikel karena teman-teman di sini tidak bisa turun lapang terkendala wabah COVID-19 gitu ya. Nah, ada beberapa yang harus teman-teman pahami karena di sini masih banyak yang kurang paham dan masih harus dipelajari. Hal ini wajar karena yang namanya juga belajar. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan, saya apresiasi karena itu sudah cukup baik tulisan-tulisan dari kalian. Dan saya sudah paham di mana atau kemana konsep kalian akan menuju gitu ya. Nah, tapi masih ada perbaikan-perbaikan yang sepertinya teman-teman yang lain juga harus tahu gitu ya. Oke, kita langsung mulai saja. Ini ada beberapa contoh jurnal yang berupa review artikel. Kita mulai dari ciri-cirinya gitu ya, atau langsung saja dimulai dari judul dan ciri-cirinya. Di sini kalau untuk review artikel akan dituliskan review sebelah sini atau bisa sebelah sini paling atas gitu ya. Ini juga sama, review artikel. Yang menuliskan review cap review artikel ini adalah dari penerbitnya. Karena nanti pada saat submit kita akan memilih di bagian manakah kita akan ditempatkan. Kalau disetujui oleh penerbit dia review artikel, berarti dia akan menuliskan review di bagian sini atau di bagian atasnya atau di bagian mananya itu akan ada keterangan bahwa ini adalah review artikel, seperti itu ya. Oke, kemudian masuk ke judulnya. Judulnya itu ada yang menuliskan kembali a review of factor associated. Ini tentang penurunan dan kematian mangrove dengan kecenderungannya oleh penyakit yang disebabkan oleh fungi itu fungi atau jamur kayak gitu ya. Oke, kalau yang ini dia tentang marine mammals. Dia bagaimana sublethal predator affect experience and generate by marine mammals. Ini berupa review gitu ya. Nah, review ini dia data-datanya bukan mereka yang ambil sendiri, tapi orang-orang sebelumnya telah membuat penelitian mengenai hal ini, kemudian dia gabungkan menjadi judul baru. Seperti ini judulnya. Jadi ada beberapa penelitian dia ambil, kemudian dikumpulkan, dirangkai menjadi kesimpulan. Karena selama ini orang hanya meneliti dari satu waktu atau satu tempat saja tanpa membuat kerangka yang lebih besar. Nah, fungsi dari review artikel ini adalah dia menggabungkan atau mereview hal-hal yang terjadi yang seharusnya dikumpulkan menjadi satu kesimpulan seperti itu. Nah, lanjut.
Kita ke penulisan apa ini namanya, nama dan juga keterangan. Di sini masih banyak yang salah ya, keterangannya. Ini yang sudah benar adalah seperti ini. Oke, ini J. Alexander Osorio. Nah, dia itu posisinya paling depan, maka dia adalah penulis pertama. Kemudian Michael J. Wingfield ini adalah penulis kedua. Yang ketiga adalah Yolanda Rhodes. Oke. Kemudian ada tulisannya A1 atau ada yang tulisannya hanya cukup 1 gitu ya, dan ini 2 misalnya. Seperti itu ya. 1 atau 2 tergantung dari ketentuan dari jurnalnya. Kalau ini di Elsevier ini jurnal apa nih? South African Journal of Botany. Ini South African Journal of Botany. Dia menuliskannya A dan B gitu ya, menggunakan huruf-huruf. Untuk yang A ini, kenapa ada angka-angka di sini? Ada angka dan huruf di sini. Untuk yang huruf A itu ada 2, yang J. Alexander Osorio dan Michael J. Wingfield, ya kan? A dan A. Sementara yang Yolanda Rhodes ini adalah B kodenya. Nah, keterangannya di sini A. Dia itu dari Department of Microbiology and Plant Pathology. Sama dengan si Michael J. Wingfield. Antara Alexander sama Michael ini satu tempat asal departemennya. Ya, kayak gitu. Kalau si Yolanda Rhodes ini dia mendapatkan kode B, dia Department of Microbiology and Plant Pathology, tapi dia di CTHB. Kalau dia di FAB ini ada beda institutnya ya, gitu ya, beda institutnya. Jadi beda departemennya. Kalau yang contohnya lagi yang lain ya, ini Stephanie R. Romanah, dia A, kemudian Donald B, ini C, D, E, F, G. Nah, kode-kode ini mereka menunjukkan tempatnya berbeda. Tempatnya ini bukan alamat rumah, tapi alamat afiliasinya. Misalnya, Stephanie R. Romanah ini dari UPI, Donald L. Degelis ini dari IPB, Rob Lehko ini misalnya dari UI, kayak gitu ya. Dan seterusnya, itu dituliskan berbeda di sini berdasarkan dengan keterangan huruf atau angka. Di sini menggunakannya huruf, tapi biasanya kalau di kita familiarnya dengan menggunakan angka, kayak gitu ya. Kemudian tanda bintang ini adalah corresponding author. Jadi biasanya kalau nanti ada orang yang akan menghubungi atau pihak jurnal menghubungi atau siapapun yang biasanya akan menghubungi, langsung ke email yang diberi tanda bintang. Misalnya Yolanda Rhodes, emailnya itu bukan nama dia, misalnya namanya jr223 misalnya @gmail.com. Karena sudah ada tanda bintangnya, kita tahu kalau email itu adalah milik dari Yolanda Rhodes gitu ya. Walaupun bukan penulis pertama, kalau dia diberi tanda bintang, maka orang akan mengirimkan email kepada Yolanda Rhodes gitu ya. Oke, jadi penulisan angka-angka di sini bukan menunjukkan urutan penulis ya, tapi menunjukkan afiliasi di mana penulis-penulis ini berasal, seperti itu. Ada juga yang tidak menggunakan angka-angka tersebut, jadi langsung Aaron J ini nih Aaron sama Michael ini dia dari departemen yang sama, ini alamatnya. Kemudian Alejandro, ini alamatnya. Lawrence, ini alamatnya. Tergantung kesepakatan dari jurnal yang akan disubmit, seperti itu ya.
tempat jurnal yang akan mempublishnya itu seperti apa di sana kesepakatannya. Oke, kalau yang satu ini dia tidak perlu menggunakan tanda, langsung saja dia menuliskan di sini. Tapi sekali lagi itu adalah kesepakatan atau format dari jurnal yang akan dituju. Nah, ini selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa paper atau jurnal, draft jurnal yang sudah masuk ke saya dari teman-teman kalian. Bukan berarti mereka bukan berarti mereka ini salah atau bagaimana. Mereka sudah jauh lebih baik daripada teman-teman semua yang belum mengumpulkan. Oke, karena mereka belajar dan banyak ada keberaniannya kayak gitu ya. Dan tepat waktu terutama ini. Ada beberapa dari teman-teman, kita akan bahas sedikit. Tadi kita sudah belajar. Ini ada kalau judul dan formatnya seperti ini dari yang akan dituju ini oke. Tapi bahasa Inggrisnya kita coba perbaiki dengan menggunakan bahasa Inggris yang lebih baik gitu ya. Jangan berkali-kali analysis of the economic empowerment of coastal communities, study case Meranti Island. Nah, untuk kalau kita menyebutkan Kepulauan Meranti, sebutkan di mana lokasinya, apakah itu di Banten, apakah itu di mana, di Batam kah, atau di Sumatera, atau di mana, pokoknya disebutkan biar kita ada gambaran dia itu sebenarnya dari region mana gitu ya. Kalau Kepulauan Meranti kadang kita bertanya-tanya sebelah mana sih dia kayak gitu. Walaupun nanti dijelaskan di bawah, tapi sebaiknya di judul pun dijelaskan dia berada di sebelah mana kayak gitu ya. Oke, lanjut ke sini. Ini ada nama-nama dari teman-teman kalian. Nah, tadi ya, kalau misalnya angka 1, 2, 3, 4 ini seharusnya bukan menunjukkan urutan dari penulis pertama, kedua, ketiga, bukan seperti itu ya, tapi merupakan afiliasi. Nah, ini kan afiliasinya Sistem Informasi Kelautan UPI gitu ya ini. Nah, itu seharusnya dituliskan semuanya satu, tapi kalau memang tidak ada perbedaan sama semua dari teman-teman, tidak ada tambahan dari mahasiswa lain di sini, dari mahasiswa dari IPB atau UI atau dari tempat lainnya, tidak perlu disebutkan afiliasinya. Kemudian jangan lupa tambahkan saya dengan Bu Dela di penulis keempat dan juga yang kelima gitu ya. Keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti saya yang kelima dengan Bu Dela yang keenam kayak gitu disebutkan, jangan lupa. Kemudian tanda bintangnya di Sinta. Tapi kenapa yang ada emailnya punya Dea? Kayak gitu. Corresponding author email Dea. Harusnya tanda bintangnya di sini, di tempatnya Dea. Gitu ya. Dikasih tanda bintang di sini, kemudian corresponding author email Dea Rahma gitu ya. Oke, kemudian ini abstrak. Oke ya. Kemudian ini penyebab keruhnya perairan Laut Serang, pengaruhnya kepada kehidupan biota laut. Ini berarti dia menggabungkan semua data-data yang di Laut Serang dari tahun berapa misalnya sampai tahun berapa. Oke. Nah, ini sudah cukup benar tujuannya gitu ya. Alia Dina nomor tandanya 1, Farhatu Solihah 1 lagi 1. Oke. Dan juga ini saya 2. Seharusnya karena nah ini kan tulisannya jurusan Sistem Informasi Kelautan UPI. Seharusnya kayak gini tulisannya ya. Sistem Informasi Kelautan Universitas Pendidikan Indonesia. Seperti ini, dibuat seperti ini. Lutfi Anzani, tidak perlu pakai dan, koma, Dela Ayu Lestari, Bu Dela dengan Bu Dela yang terakhirnya. Tidak perlu dibedakan yang mana mahasiswa yang mana dosen gitu ya, karena tidak ini juga untuk penerbitan jurnal tidak seperti itu. Jadi nanti disebutkan
satu saja, tidak usah pakai yang ini, dosen aplikasi MSTR UPI. Jadi seperti ini untuk tanda satunya menggunakan contoh yang ini, gitu ya. Kemudian, untuk kalau menggunakan bahasa Indonesia, tulisannya abstrak gitu ya. Tapi kalau untuk menggunakan bahasa Inggris, tulisannya abstraknya seperti ini. Gitu, ada yang meminta dua, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, ada juga yang hanya bahasa Indonesia saja gitu. Kemudian yang ini Roji, Risma, Lukman, Andre, jangan lupa tambahkan saya dan juga dengan Ibu Dela. UPI, ini UPI-nya dijelaskan seperti ini ya. Oke, ya. Kita masuk ke abstrak. Ini kita mengambil salah satu abstrak dari yang judulnya mangrove tadi. Oke, nah bagaimana cara menulis abstrak? Jadi abstrak ini dia merupakan poin penting dari suatu tulisan. Jadi biasanya penerbit, reviewer itu akan yang pertama kali dia lihat adalah abstrak. Seandainya abstrak itu berhasil menarik perhatian dia, maka dia akan membaca selanjutnya. Tapi ada beberapa juga yang ketika sudah melihat abstrak dan abstraknya tidak bagus, tidak menarik, dia tidak mau lanjut ke tulisan yang berikutnya. Oke, jadi diperhatikan betul. Dan biasanya untuk beberapa seminar, kita hanya mengirimkan abstrak saja tanpa perlu bagian lainnya. Jadi itu yang paling menarik perhatian, dan abstrak harus berisikan keseluruhan dari isi jurnal kita itu. Nah, isinya ada apa saja? Pertama ada pembukaan di sini. Perkenalan mengenai mangrove adalah spesies yang apa. Ini bagian umum sekali. Kemudian keuntungannya gitu ya, maksudnya apa sih dia ini keuntungannya bagi lingkungan, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke masalah. However, dia sekarang terancam dengan kegiatan manusia dan juga adanya peningkatan, pengurangan, dan kematian secara global gitu ya. Kemudian ada isu-isu lainnya ditambahkan di sini, sesuatu yang urgent, membuat orang jadi ingin membaca kayak gitu ya. Nah, kemudian sedikit diketahui, dia menambahkan adanya penyakit yang bisa berefek pada mangrove. Nah, dia disebabkan oleh mikroorganisme seperti jamur gitu ya. Kemudian in recent years several studies. Nah, ini kemudian dia mengumpulkan bukti dari jamur yang berasosiasi dengan tumbuhan. Oke, sehingga menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh jamur kayak gitu. Nah, kemudian penelitian itu masih sedikit dilakukan di Afrika Selatan. Nah, kebetulan si penelitinya ini dia menyoroti bagian Afrika Selatan. Tapi dia menggunakan data-data yang lama, kayak gitu ya. Dia mau menggabungkan apa sih sebenarnya yang terjadi di Afrika ini, gitu. Nah, kemudian aims atau tujuannya. This review aims to provide a background for further study of pathogen. Jadi tujuannya itu apa saja? Apakah di sini ada metode? Tidak ada ya. Jadi kalau misalnya untuk review biasanya dia tidak ada metode, gitu ya. Karena pasti semua sudah tahu metodenya adalah menggunakan ya analisis, menggunakan studi, menggunakan studi literatur, studi jurnal-jurnal sebelumnya, data-data sekunder, pasti yang digunakan adalah hal seperti itu. Jadi tidak perlu ditambahkan metode penelitian.
Kemudian ini sama, ini yang untuk abstraknya coastal human ecology. Pertama dia menjelaskan bagaimana coastal human ecology itu pengertiannya apa. Kemudian dia menjelaskannya yang dulu, yang past and present itu bagaimana dia menjelaskannya. Kemudian mempengaruhi beberapa aspek seperti itu ya. Kemudian dia menggabungkan dari pertengahan tahun 90 sampai sekarang bagaimana perkembangannya begitu. Kemudian dia masukkan tujuannya dan kesimpulannya dia masukkan di sini. Seperti itu ya. Ini juga sama. Nah, kalau ini contoh yang ini yang biasa, jurnal biasa, bukan jurnal review. Ini adalah jurnal biasa. Jadi dia di sini ada perkenalan mengenai lokasi, kemudian objeknya itu apa, kemudian dia ada metode. Di sini jelaskan metode, kemudian data yang digunakan adalah data-data data-data yang diambil sendiri, data-data primer, bukan data-data sekunder, kayak gitu. Kemudian untuk keywords, keywords ini adalah kata-kata yang menjadi kata kunci yang sering muncul gitu ya, kata kunci terutama dari penelitian ini. Nah, biasanya keywords ini dipisah, ada spasinya ya, tidak termasuk dalam badan abstrak. Oke, seperti itu. Dan keywords ini diurutkan dari apa namanya, ini saya salah juga ya. Oke, harusnya diurutkan dari abjadnya. Misalnya ini berarti B. Oke. Kemudian ini C, ya B, C. Kemudian D, kayak gitu ya. Ini seharusnya di, oh ini kan saya di bagian bawahnya ada yang pakai, oh tidak. Intinya jadi harusnya berdasarkan abjad ya. B, C, D, E, F, G, H, I, kemudian KLM, mitokondrial, kemudian native species, kayak gitu. Oke, kemudian masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ini kita ambil contoh yang mangrove saja dulu ya, karena ini yang paling mudah dipahami dari bentukan jurnalnya. Yang lain juga sebenarnya mudah dipahami, cuman ini kita pilih salah satu aja gitu ya. Oke, nah dia menjelaskan bagaimana mangrove secara umum. Dia mencoba merangkai kata dari beberapa jurnal. Oke, dia rangkaian kata pertama, dia menjelaskan mangrove adalah tipikal tumbuhan and shrubs growing in estuarine region, di bagian estuarine, throughout tropical and subtropical latitudes. Biasanya tumbuh di daerah tropical dan subtropical. Nah, ini menurut siapa? Menurut Catterson and Bingham. Tentunya ini bukan kalimat dia sendiri, tapi setelah membaca literatur dari ini Catterson and Bingham. Jadi kalimat pertamanya tidak usah kita membahas satu jurnal saja. Satu introduksi itu jangan satu jurnal saja yang kita bahas. Jangan sampai ada kalimat jurnal ini membahas mengenai misalnya jurnalnya dari Catterson dan Bingham ini membahas mengenai, jangan dulu karena di bagian pembukaan gitu ya. Jadi kalimat pembukaan berupa kalimat yang bisa dirangkai ke kalimat selanjutnya, tapi tetap menggunakan ada daftar pustakanya lah gitu ya, ada siapa penulisnya, seperti itu. Lanjut ke kalimat yang berikutnya. This pan-tropical ecosystem cover approximately sekian di sepanjang pesisir Afrika, Amerika, Asia, dan Australia. Siapakah dia? Yang mengatakan ini adalah Spalding et al. 2010. Oke.
Lanjut ke kalimat berikutnya, terus setiap kalimat dia ada penulisnya. Paling kita hanya menyambungkan beberapa kalimat saja gitu ya, menyambungkan beberapa kalimat sampai menjadi rangkaian-rangkaian kalimat yang sambung menyambung seperti itu. Ya, oke. Paham sampai di sini ya? Membuat kalimat pembukaan yang satu menyambung dengan yang lainnya, tapi jangan lupa di belakangnya ditambahkan siapa penulisnya, karena kan itu bukan dari kalimat kita sendiri ya. Oke, lanjut. Kemudian ke bagian berikutnya dia lebih mendalam untuk mangrove, walaupun masih umum, dia bahas bagian klasifikasi. Dia menjelaskan klasifikasi mangrove secara umum dan siapa-siapa saja. Ini semua yang biru-biru ini adalah penulisnya gitu ya. Jangan lupa si penulis ini nanti akan dituliskan di daftar pustaka. Oke, kemudian dia masuk lebih khusus lagi, dia mangrove-nya khusus di South Africa. Tadi klasifikasi umum, sekarang dia masuk ke mangrove yang ada di Afrika Selatan. Itu apa saja dari klasifikasi tersebut, bagaimana reproduksinya, dan kemudian bagaimana ada jamur yang berasosiasi dengan si mangrove tersebut. Lihat, daftar pustakanya mereka ini bertaburan sekali, jadi banyak sekali yang dirujuk seperti itu ya. Rujukannya ini siapa saja gitu. Oke. Kemudian lebih dalam lagi dia masuk ke subbab berikutnya mengenai penyakit pada mangrove. Oke, ini penyakit pada mangrove-nya terutama dia gabungkan di seluruh dunia apa saja mungkinnya dengan yang ada di Afrika, khusus kepulauan ke Afrika. Kemudian dia masukkan lagi selain dari fungi atau fungi tadi, dari jamur, dia masuk juga damage by insect, dari serangga dan hal-hal lain yang mengancam mangrove kayak gitu. Kemudian dia membahas di poin pentingnya adalah kesehatan mangrove di Afrika Selatan. Jadi terus berurutan seperti cerita, karena kan kita ini bukan meneliti langsung, tapi dari rangkaian literasi yang sebelumnya kita rangkai menjadi sebuah cerita. Oke, kemudian setelah itu disimpulkan, setelah dirangkai menjadi cerita disimpulkan apa yang terjadi. Oke, kemudian ini ada acknowledgement. Ini referensinya yang tadi banyak sekali. Untuk ini referensi daftar pustaka, dia mengacu pada jurnal masing-masing yang akan dituju, bagaimana template jurnalnya seperti itu ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut nanti di diskusi di grup. Sekian untuk untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.